Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lang Samudra, NIM 12032220026 dari kelas IF 0202, dan di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir tata tulis ilmiah, dan judul dari proposal saya yaitu klasifikasi resiko stunting di Surabaya menggunakan algoritma random forest. Eh, ini adalah daftar isi dari PPT saya, itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, hasil dan analisis, dataset dan tools, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu latar belakang. Stunting adalah masalah kesehatan kronis akibat kekurangan gizi jangka panjang. Surabaya masih memiliki tantangan dalam menurunkan angka stunting. Yang poin ketiga, diperlukan pendekatan berbasis teknologi untuk deteksi resiko stunting. Maksudnya yaitu stunting merupakan masalah kesehatan kronis yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan standar usia yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu panjang, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan, juga mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, serta produktivitas anak di masa depan. Kota Surabaya, meskipun memiliki infrastruktur kesehatan yang cukup baik, masih menghadapi tantangan signifikan dalam penurunan angka stunting berbagai faktor seperti ketimpangan ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, dan pola asuh yang masih menjadi penyebab utama dalam sulit ditangani secara merata di wilayah kota. Yang poin ketiga yaitu untuk mengatasi masalah ini secara berbasis teknologi yang mampu mendeteksi risiko stunting secara dini dengan memanfaatkan kecerdasan buatan seperti algoritma random forest, data kesehatan, dan demografi anak yang dapat dianalisis untuk menghasilkan prediksi status risiko stunting. Sistem berbasis data ini dapat membantu tenaga kesehatan dalam dan memangku kebijakan dalam melakukan intervensi lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Perumusan masalah yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan algoritma random forest, bagaimana kinerja algoritma dalam klasifikasi risiko stunting, dan apa saja faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan algoritma random forest. Eh, Perancangan dilakukan dengan membangun pipeline sistem klasifikasi berbasis algoritma random forest menggunakan pembahasan pemrograman Python dan dan library scikit-learn. Implementasinya mencakup tahapan pre-processing data, yaitu pembersihan, normalisasi, dan penyeimbangan data dengan smooth, pelatihan model dengan parameter yang disesuaikan dengan evaluasi model menggunakan metode K-fold cross validation, dan bagaimana kinerja algoritma dalam klasifikasi risiko nanti. Berdasarkan hasil pengujian algoritma random forest menunjukkan klasifikasi yang baik. 90% model juga memiliki nilai presisi, recall, dan advanced score yang seimbang dan menunjukkan kemampuan prediktif yang kuat dalam mengklasifikasi status risiko stunting. Apa faktor yang mempengaruhi terhadap risiko stunting? Dalam basis analisis importance, beberapa fitur yang paling berpengaruh dalam menentukan risiko stunting adalah berat badan, usia anak, dan pendidikan. Fitur-fitur ini memberikan kontribusi terhadap hasil klasifikasi berdasarkan pohon-pohon keputusan dalam metode random forest. Manfaat penelitian dan batasan penelitian. Manfaat dari penelitian yaitu membantu deteksi stunting, yaitu bisa mengurangi atau mencegah stunting pada kota Surabaya, dan juga bisa untuk tenaga medis untuk cepat mengklasifikasi atau mendeteksi
anak yang memiliki potensi stunting dan yaitu mendukung intervensi tepat sasaran, yaitu untuk mendukung agar deteksi ini tepat sasaran, yaitu dengan mengetahui mengetahui ciri-ciri orang yang memiliki resiko stunting dan terakhir batasan dalam penelitian ini yaitu data terbatas di Kota Surabaya dan hanya menggunakan random forest, yaitu saya dalam penelitian ini tidak menggunakan metode lain melainkan hanya menggunakan random forest dan validasi terdata key fold karena saya tidak menggunakan key fold karena agar waktu yang sangat cepat. Metodologi yaitu studi literatur, yaitu dengan cara membaca penelitian-penelitian dahulu dan dan menggunakan metode apa yang cocok untuk penelitian saya. Yang kedua yaitu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan dataset stunting di Surabaya dan setelah itu di preprocessing yaitu smote dan normalisasi. Dan ya yaitu selanjutnya implementasi modal random forest menerapkannya dan terakhir itu mengevaluasi yaitu mengeluarkan akurasi presisi recall F1 yaitu confusion metric. Dasarnya satu dalam dataset memiliki fitur dataset usia, badan lahir, tinggi badan, pendidikan ibu, status ASI, dan lain-lain. Untuk tools yaitu menggunakan Python, Scalar, Pandas, Seaborn, Jupyter, atau Google Colab. Kesimpulan dan saran. Random Forest efektif dalam klasifikasi resiko stunting. Karena saran gunakan dataset yang nasional, membandingkan dengan algoritma lain, dan tambahkan fitur lingkungan, environment, dan ekonomi. Daftar pustaka yaitu gunakan Solin masih tinggi. Sekian dari penelitian saya dan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.